Hai sahabat profesional, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk untuk di-like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Nah, kita harus tahu dulu stres itu sebenarnya apa sih? Ini faktor-faktor pemicunya khususnya di tempat kerja gitu. Ini ada 3 yang memang saya amati memang cukup dominan di dalam memicu terjadinya stres di tempat kerja. Nah, dampak stres sendiri adalah 3, adalah gangguan secara fisik, secara detail saya akan jelaskan. Kemudian gangguan secara psikis dan gangguan secara perilaku. Pertanyaannya adalah apakah stres selalu berdampak negatif? Apakah tidak ada dampak positif ketika seseorang mengalami stres? Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session ke-9 by Foster & Bridge Indonesia. Sebagai informasi, Foster & Bridge Indonesia dan Deco Learning merupakan salah satu unit bisnis dari formasi Akolodia Group, di mana setiap minggunya Foster & Bridge Indonesia dan Deco Learning menyelenggarakan Virtual Learning Session dengan menghadirkan tema menarik seperti soft skills, project management, leadership, dan tema-tema lainnya di setiap hari Rabu dari jam 10 pagi hingga jam setengah 12 siang. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Eva Kartika. Di sini saya akan menjadi host yang akan membantu sesi webinar hari ini. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mbak Ulan sebagai tim support. Tetap semangat lagi ya Bapak Ibu semuanya. Pada sesi webinar hari ini kebetulan kita akan membahas mengenai stress management at workplace, yaitu mengatasi stres di kantor yang akan difasilitasi oleh Bapak Muhammad Yunus. Oke, Pak Yunus, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ya Pak ya, mulai materinya. Silakan ya Pak Yunus. Makasih Mbak Eva. Jadi selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semangat ya. Tetap luar biasa hari ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, Bapak Ibu apakah pernah mengalami stres? Rasanya pernah ya. Sedikit atau banyak pasti pernah mengalami stres. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang yang tidak pernah mengalami stres, artinya adalah orang-orang yang memang hidupnya ini hambar saja, monoton, tidak ada challenge-nya ya. Tidak greget gitu ya, tidak ada tantangan di sana. Nah, kenapa stres itu kembali lagi bagaimana pentingnya, kuncinya adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Ini menurut saya jauh lebih penting ketimbang bahwa kita hanya merasakan saja tanpa adanya solusi yang solusi yang memang efektif yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, stres bisa jadi virus, bisa jadi penyakit kalau memangnya kita membiarkan stres itu berlarut-larut gitu. Jadi ada orang yang memangnya kok sepertinya tidak bisa move on gitu ya, stres berkepanjangan. Mestinya sih tidak gitu ya. Jadi kalau saya sih sendiri pribadi tidak mau berlama-lama dengan stres gitu ya. Kalau bisa kita selesaikan segera, itu lebih baik gitu. Karena dampak yang terjadi cukup banyak terhadap stres yang kita alami gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu stres itu sebenarnya apa sih? Secara pemahaman mendasar adalah stres itu fenomena psikofisik manusiawi dialami oleh orang, dia tidak mengenal apapun, dia tidak mengenal latar belakang apapun. Kemudian stres dapat memberikan pengaruh positif dan negatif tergantung bagaimana kita meresponnya, gitu ya. Nah, kalau secara mendasar stres ini seperti ini. Jadi bagaimana tanggapan kita dan merespon terhadap kondisi, ya memang apakah itu menjadi challenge, apakah itu menjadi ancaman, tergantung bagaimana kita memilihnya. Ini faktor-faktor pemicunya khususnya di tempat kerja gitu. Ini ada 3 yang memang saya amati memang cukup dominan di dalam memicu terjadinya stres di tempat kerja. Contohnya adalah ini beban kerja yang terlalu banyak, kemudian deadline yang begitu menekan, deadline pekerjaan, kemudian bisa jadi juga ada pengelolaan manajemen secara kurang kondusif ya, artinya bisa dikatakan tidak sehat juga bisa saja. Nah, ini adalah 3 yang secara umum faktor-faktor yang memicu stres. Nah, penyebab stres secara eksternal itu adalah hal-hal yang memang terkait di luar dari secara psikologis kita, jadi faktor-faktor di luar dari diri kita sendiri. Nah, secara interaksi sosial ini adalah bagaimana perlakuan-perlakuan, kemudian di organisasi
Stres bisa saja terjadi karena memang ada kebijakan-kebijakan yang memang dirasakan katakan tidak menguntungkan gitu ya, atau red tape, jadi lebih ke mengikat secara berlebihan. Jadi artinya kondisi-kondisi kebijakan ini kebijakan-kebijakan yang membuat menekan seseorang dalam kondisi pressure-nya malah lebih kuat gitu ya, atau deadline-deadline yang memang terlalu banyak, atau yang memang dalam kondisi deadline yang sudah bisa dikatakan super mepet gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini dari faktor eksternal lainnya, ini adalah ada kelahiran, kematian, kehilangan, kemudian tidak promosi dan sebagainya, kemudian juga ada perubahan di dalam status perkawinan dan sebagainya. Ini adalah beberapa dari peristiwa hidup. Kemudian juga ada kecerobohan karena kesalahan. Bisa jadi kesalahan-kesalahan pekerjaan yang kita lakukan, bisa jadi seseorang bisa menimbulkan stres, gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ruangan di mana tempat kita bekerja itu juga dapat saja menimbulkan stres. Misalnya ada orang-orang yang tidak suka kebisingan, karena terlalu bising, terlalu mengganggu sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa bekerja dengan rileks, maksimal dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana secara eksternal ini menstimulus seseorang bisa terjadi stres. Nah, bagaimana dengan internalnya? Nah, internal itu ada beberapa. Pertama adalah dari pemilihan gaya hidup. Pemilihan gaya hidup bisa jadi membuat seseorang akhirnya melakukan tindakan-tindakan atau memang mengalihkan perhatian energinya untuk sesuatu yang memang kurang baik atau tidak produktif, atau bisa berakibat khususnya secara fisik. Misalnya minimnya waktu tidur, kemudian juga kecanduan terhadap alkohol atau narkoba dan sebagainya, itu juga salah satu yang memang memicu penyebab stres dari sisi internal. Nah, kemudian pembicaraan yang negatif, artinya memang gini, kita ada di mana memiliki hambatan-hambatan internal, misalnya ada pemikiran-pemikiran negatif bahwa terlalu pesimis gitu ya, nggak pede, kemudian terlalu introvert gitu ya. Sering merasa denial terhadap diri sendiri. Nah, itu adalah kendala-kendala secara pribadi, secara emosional ini bisa mengakibatkan seseorang bisa stres. Gitu. Sebenarnya ini bisa diatasi. Ada beberapa teknik, tools yang bisa membantu secara personal, seseorang bisa dibantu untuk mengatasi hal-hal demikian, gitu ya. Nah, kemudian jebakan pemikiran, artinya mengharapkan yang tidak kunjung terjadi, mengharapkan sesuatu yang berlebihan atau ekspektasi yang kadang-kadang tidak logik gitu ya, atau tidak bisa terukur dan sebagainya, itu mengakibatkan ada jebakan pemikiran. Itu bisa mengakibatkan seseorang bisa stres. Misalnya berharap, pokoknya sebelum terjadi COVID ya, bisa saja orang sudah berharap akan mendapatkan misalnya bonus sekian, kemudian akan mendapatkan tambahan-tambahan penghasilan atau apapun yang memang dia sudah prediksi akan dia peroleh sebelum terjadinya. Tapi dalam dinamika kehidupan bisa saja terjadi hal-hal yang memang unpredictable. Artinya contoh gitu ya, perubahan-perubahan terjadi global pandemik itu sebagian besar berdampak merugikan secara materi immaterial bagi sebagian orang dan sebagian profesi. Gitu ya. Nah, ini kan memang itu ada semacam jebakan-jebakan pikiran di mana dia sudah memplanning, dia sudah prediksi bahwa dia akan mendapatkan sesuatu benefit dalam bentuk apapun. Itu salah satunya adalah jebakan pikiran. Kemudian juga hambatan secara pribadi adalah orang-orang yang memang contohnya adalah orang-orang yang memang sangat bekerja ini pengen perfeksionis, pengen kesempurnaan dan sebagainya, bekerja terlalu sibuk, waktunya terkuras untuk tersita hanya untuk pekerjaan, padahal dia lupa bahwa pentingnya adalah work-life balance, menyeimbangkan antara konsentrasi waktu untuk pribadi dan pekerjaan, termasuk juga hal-hal yang sifatnya sosial misalnya. Semua itu kan harus diseimbangkan, termasuk juga dia juga harus bisa menyediakan waktunya untuk beribadah dan sebagainya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab dari sisi internal yang mengakibatkan seseorang bisa stres, gitu ya. Nah, gejala-gejala stres ini yang dirasakan secara fisik adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu semua gitu ya pernah mengalami
salah satu di antara ini simptom dari stres itu sendiri, artinya Bapak Ibu bisa dikatakan stres gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu penyebabnya kenapa gitu ya. Kita sering kok pusing, sering kok perutnya sering sakit perut dan sebagainya, sering diare dan sebagainya. Coba perhatikan, refleksi diri, kenapa, apa yang terjadi dengan saya gitu ya. Secara misalnya kebutuhan, misalnya kondisi makan kita baik-baik saja, kemudian style life kita tuh baik-baik saja, kita biasa hidup teratur dan sebagainya, kan terjadi. Bisa jadi ada pengaruh secara psikologis yang mengakibatkan stres, yang sehingga fisiologi kita akan merespon itu sehingga muncullah gejala-gejala yang ada di ini, simptom stres ini, gitu ya. Nah, ini adalah akibat dari gejala stres yang diakibatkan oleh psikologis, karena memang stres, kembali lagi, psikologis kita itu akan mempengaruhi secara fisiologis, secara fisik kita, gitu ya. Nah, dampak stres sendiri adalah 3, adalah gangguan secara fisik, secara detail saya akan jelaskan, kemudian gangguan secara psikis, dan gangguan secara perilaku. Nah, gangguan secara fisik atau fisiologi, saya bilangnya fisiologi ya, sama ya, ini adalah, nah ini yang terjadi adalah berkeringat, jantung berdebar, kadar kolesterol yang naik gitu ya. Biasanya kalau saya secara fisik, kalau saya stres, biasanya saya makannya banyak. Sehingga semakin saya lebar, semakin saya banyak makan, ya semakin saya meluas gitu ya. Nah, biasanya ada orang-orang yang stres itu nggak doyan makan, atau porsi makannya berkurang, atau intensitas makannya berkurang, atau ada orang yang memang semakin stres, semakin makannya semakin banyak gitu ya. Nah, tergantung polanya dia seperti apa ketika dia mengalami stres. Ada gangguan pencernaan, iya, suplai udara bisa jadi berkurang karena memang stres itu ada tekanan-tekanan secara depresi mengakibatkan seperti suplai udara yang kita hirup, harusnya kalau kita rileks kan lebih normal ya. Nah, dalam kondisi stres, suplai udaranya menjadi oksigennya berkurang karena gula dan lain-lain, kemudian tekanan darah, gangguan kulit dan sebagainya. Kadang-kadang gatal-gatal yang tidak ada alasannya, gitu ya. Ini kondisi di mana gangguan fisik akibat dari stres, gitu ya. Bagaimana dengan gangguan psikologis? Gangguan psikologis seperti ini: insomnia, mudah marah, lupa, kebiasaan makan berubah dan sebagainya adalah kondisi psikologis. Nah, kalau kondisi perilaku yang muncul adalah ini, jadi sangat sensitif ya. Kemudian efisiensi naik turun, produktivitas juga naik turun, perilaku berubah-ubah, kasar dan sebagainya. Biasanya teman-teman yang memang masuk di di klinik konseling gitu ya. Nah, ini biasanya ada perilaku-perilaku yang mengalami perubahan, khususnya terkait dengan tingkat produktivitas yang menurun, performa kerja juga menurun. Ini salah satu penyebabnya bisa jadi adalah karena memang ada munculnya stres dari diri seseorang, entah dari internal atau eksternalnya dia. Pertanyaannya adalah, apakah stres selalu berdampak negatif? Apakah tidak ada dampak positif ketika seseorang mengalami stres? Sebenarnya stres ini ada 2 tingkatan. Pertama adalah tingkatannya adalah outrest. Ini adalah di mana terjadi stres positif. Stresnya dia itu mengakibatkan dia semacam encourage atau stimulus atau pemicu, mendorong dia untuk melakukan perilaku-perilaku yang lebih produktif yang bisa menghasilkan dia bertindak extra mile, sehingga stresnya itu berdampak menjadi lebih positif, gitu ya. Jadi stres itu dianggap sebagai pendorong, sebagai challenge untuk dia melakukan achievement yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, distress ini adalah berdampak negatif. Ini tentu saja berdampak secara beban pikiran, secara fisiologi dan sebagainya, sehingga kondisi fisik menurun, berdampak juga terhadap performa atau kinerjanya juga menurun, gitu ya. Ini ada tips bagaimana strategi kita mengelola stres di tempat kerja, gitu ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Stres itu biasanya terjadi ya, manusiawi ya, dalam keseharian kita, dalam hidup kita pasti penuh warna, nggak selalu merah, kuning, hijau dan sebagainya. Tapi memang hidup kita kadang-kadang juga dihinggapi oleh ada warna abu-abu dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini menurut saya lebih penting ya untuk kita pikirkan dan kita lakukan. Hal-hal yang memangnya urgent, segera atau darurat, tapi dihadapkan juga penting nggak? Nah, ada yang memang penting, tapi juga
urgent gitu ya, darurat. Ada yang penting tapi tidak darurat. Ada yang darurat tapi tidak penting. Ada yang tidak penting dan tidak darurat. Dalam keseharian kita pasti ada unsur-unsur itu yang tadi, kombinasi tadi antara penting dan segera. Bagaimana strategi stres? Nah, ini bagi mekanisme secara individu di perusahaan adalah ini. Olahraga, relaksasi, mengatur manajemen waktu, kemudian manajemen peran. Izin bertanya Pak, bagaimana atau adakah alat yang digunakan untuk mengukur ketahanan seseorang terhadap tingkat stres? Misalnya ada beberapa unit atau job diperlukan orang yang tingkat stresnya bagus. Dari Bapak Sigit Prasetyo, bagaimana sih Pak cara mengembalikan motivasi diri? Bagaimana Pak solusi mudah untuk menghadapi stres yang tidak terlihat atau disadari? Silakan Pak. Nah, itu dia beberapa cuplikan dari virtual learning session. Sebagai informasi, virtual learning session diadakan setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11.30 dan apabila sahabat profesional ingin mengikuti virtual learning session, bisa menghubungi tim kami melalui kontak yang ada di description box. Semoga bermanfaat ya video tadi, dan apabila kamu belum subscribe, yuk subscribe! Dan jangan lupa untuk like dan juga share ke sahabat profesional lainnya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya ya. Dah!